Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan Enjoy Channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai berita bahwa Sandiaga Uno akan pindah partai dari Gerindra ke P3. Ini sesuatu yang mengejutkan, teman-teman. Kenapa begitu? Karena selama ini kita lihat Sandiaga Uno ini aktif di Partai Gerindra, dan memang ini politisi Partai Gerindra. Tetapi menjelang Pilpres 2024 ini terlihat juga manuver dari Sandiaga Uno datang ke berbagai daerah, ke partai politik terutama P3, dan ini disinyalir Sandiaga Uno akan berlabuh ke P3. Dan ini juga disampaikan oleh pihak Partai Gerindra bahwa indikasi bahwa Sandiaga Uno akan pindah ke P3. Dan saya pikir ini sah-sah saja, di mana Sandiaga Uno menentukan nasib dirinya sendiri untuk di 2024. Karena kemarin kita lihat ada beberapa relawan Sandiaga Uno ini mendeklarasikan bahwa Sandiaga adalah calon presiden 2024. Itu artinya bahwa di Gerindra sendiri juga tidak solid antara kader yang selama ini disampaikan bahwa Gerindra hanya mengusung Prabowo Subianto. Namun demikian kita lihat Sandiaga Uno malah ini seolah-olah tidak solid dengan Pak Prabowo Subianto dan ada isu akan bergabung ke P3. Nah, untuk lebih jelasnya coba kita baca berita, kita ambil dari CNN Indonesia. Gerindra soal Sandiaga Uno ke P3 sudah jelas dan terarah. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengatakan bahwa kabar kepindahan Sandiaga Uno ke Partai Persatuan Pembangunan kini mulai jelas dan terarah mendekati pemilu 2024. Kendati demikian, Dasko meminta semua pihak menunggu hingga ada kabar resmi dari P3. Saya lihat juga kemarin statement saya disambut meriah di P3. Kelihatannya memang sudah tanda-tanda mendekati akhir tahun, menjadi jelas dan terarah, kata Dasko di Komplek Parlemen Kamis 12 Desember 2022. Hingga saat ini Dasko menyebut partainya belum menerima surat pengunduran diri dari Sandiaga Uno. Dia mengaku menunggu kabar resmi dari P3. Selain itu, Dasko juga menyebut hingga kini belum ada komunikasi antara Gerindra dengan Sandiaga Uno. Dirinya mengaku hanya menerima kabar tersebut dari P3. Dasko merasa tak perlu harus mengobrol dengan P3 atau Sandi soal kabar tersebut. Ini kan bukan soal sepak bola yang main transfer pemain kemudian kita ngobrol. Saya dengar saja kabar begitu, ya itulah yang kita sampaikan kemarin, katanya. Kabar kepindahan Sandiaga ke P3 kali pertama disampaikan Dasko. Dia mengaku mendengar kabar tersebut dari beberapa rekan fraksi P3 di DPR. Terpisah, P3 mengaku belum membenarkan kabar kepindahan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu. Namun, partai berlambang Ka'bah itu mengaku menyambut baik jika Sandiaga Uno akan bergabung. Sementara itu, Sandi enggan berkomentar soal kabar tersebut. CNN telah menghubungi Sandi lewat pesan singkat namun enggan merespon. Nah, itu sahabat Enjoy Channel terkait persoalan yang ada di Partai Gerindra. Saya melihatnya memang Sandiaga Uno ini punya pengalaman di Pilpres 2019 kemarin. Karena Sandi ini menjadi calon wakil presiden dari Prabowo Subianto di 2019. Jadi saya melihat memang Sandiaga Uno juga punya pengalaman untuk gelaran Pilpres. Apalagi Sandiaga Uno sudah mengunjungi dari Aceh sampai Papua terkait Pilpres 2019 kemarin. Selain itu kita lihat bahwa Sandiaga Uno memang punya kompetensi terkait itu untuk maju di 2024. Selain beliaunya itu punya kemampuan itu, punya pengalaman, dan dia juga punya modal untuk maju di Pilpres 2024 yang akan datang. Namun begitu teman-teman, untuk menuju Pilpres 2024 itu harus punya kendaraan politik. Sementara kalau hanya mengandalkan P3 ini tidak cukup. Apalagi P3 itu sudah bergabung dalam koalisi KIB, Koalisi Indonesia Bersatu, yaitu antara Golkar, PAN, dan P3. Nah, di internal koalisi KIB itu sendiri kemarin juga akan mengusung Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto.
Namun juga ada beritanya akan mengusung Ganjar Pranowo. Apakah nanti terjadi duet antara Ganjar sama Sandiaga Uno, kita tidak tahu. Tetapi isunya yang beredar bahwa Ganjar Pranowo akan disandingkan dengan Erick Thohir. Jadi mungkin saja KIP akan mengusung calon tersebut. Karena kedekatan teman-teman, kedekatannya seperti itu. Dan kalau kita lihat juga kemarin bahwa Zulkifli Hasan ini kemarin pernah juga menyampaikan bahwa beliau juga sepertinya mendukung Ganjar Pranowo untuk maju di 2024. Namun semua belum berakhir teman-teman. Jadi drama politik akan terus berlanjut dan berlanjut. Siapa nanti yang akan diunggulkan kita juga kurang tahu. Tetapi nama tokoh yang sudah beredar yang akan maju di 2024 adalah Pak Prabowo, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. 3 nama ini adalah pollingnya cukup tinggi, hasil surveinya cukup tinggi, dan kemungkinan ini bisa maju di 2024. Sementara kalau kita lihat Sandiaga Uno ini tidak masuk dalam 3 besar calon presiden potensial di 2024. Namun demikian, Sandiaga Uno bisa juga menjadi calon wakil presiden. Jadi segala kemungkinan masih bisa terjadi menuju 2024. Jadi itu sahabat Enjoy Channel terkait peluang Sandiaga Uno untuk maju di 2024 ini juga cukup berat kalau tidak bisa menggandeng partai-partai besar lainnya. Karena kalau hanya didukung oleh P3 ini tidak cukup suaranya, kecuali KIP yang mengusung ini cukup suara. Tetapi pihak Nasdem, Demokrat, PKS ini jauh lebih besar teman-teman. Kalau hitungan suara, ternyata 3 partai besar ini antara Nasdem, PKS, dan Demokrat ini terbanyak suaranya. Kalau nanti terjadi 3 atau 4 partai yang akan mengusung calon presiden. Karena kalau kita lihat sampai hari ini PDIP juga belum berkoalisi dengan partai lain untuk mengusung siapa yang akan diusung, apakah Puan Maharani atau Ganjar Pranowo. Jadi semua masih dalam kalkulasi untuk menuju di 2024. Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas, dan jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.